pukul 21.18. Mungkin satu lagi satu pertanyaan sekaligus closing statement dari Ustaz terkait saya mencoba bertafakur, saya coba mentadaburi apa yang terjadi begitu. Yang datang masuk pertanyaan-pertanyaan yang sering itu adalah ketika laki-laki itu banyak yang tidak benar, Ustaz. Suami yang misalnya kurang bertanggung jawab, tidak mencari nafkah, tidak sholat dan lain sebagainya, sehingga istrinya banyak curhat gitu, Ustaz. Nah, saya membaca di Quran surat An-Nisa ayat 34 itu ar-rijalu qawwamu 'alan nisa, bertadabur gitu, Ustaz, menyimpulkan bahwa kalau misalkan keluarga itu pengen selamat, apakah memang harus prioritasnya itu laki-laki dulu? Laki-laki dulu dibenarkan, Ustaz. Yang lain insya Allah akan selamat gitu. Atau mungkin ada pandangan tersendiri dari Ustaz? Suami tidak sholat, suami ternyata gay LGBT, suami tukang tipu, tukang bohong, suami banyak utang, suami selingkuh, suami melakukan perbuatan maksiat. Lalu kok bisa kamu menikah dengan dia? Apakah semua yang mengalami ini dipaksa nikah oleh bapaknya? Kok bodoh sekali bapak dan ibunya tidak melakukan fit and proper test? Apakah semua suami-suami yang nakal tadi seperti suami Hayati yang bernama Aziz yang mabuk itu, yang dinikahkan seperti kucing dalam karung? Atau perempuan ini dulu yang merengek-rengek ke bapak ibunya minta nikahkan sama itu, lalu kemudian setelah menikah baru ketahuan belangnya, rupanya laki-laki ini tidak sholat. Jadi siapa yang salah sebenarnya? Seringkali hadis-hadis itu, ayat-ayat itu ditujukan ke laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang kepada kamu laki-laki, hai para wali, hai para ayah, kalau datang kepada kamu laki-laki, kamu suka agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia. 3. Takhayyaru linutafikum, hai laki-laki, pilihlah di mana kamu akan menyemai benih kamu. Laki-laki disuruh memilih. Apalagi tentang laki-laki, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin wahai laki-laki, wa kullukum mas'ulun, setiap kamu akan dituntut tanya jawab. Apalagi tentang laki-laki, rahimallahu mura'an ayqadha ahlahu, Allah merahmati seorang laki-laki yang membangunkan istrinya. Perempuan tidak akan bisa nikah kalau tidak dinikahi laki-laki, dinikahkan laki-laki. Perempuan itu menangis merengek tidak akan bisa nikah kalau bukan karena laki-laki. 1, yang menikahinya laki-laki. 2, yang menikahkannya laki-laki. Jadi kalau terjadi suami tidak sholat, suami homo, suami LGBT, suami penipu, maka yang salah itu laki-laki. Pertama, laki-laki yang menikahinya. Yang kedua, laki-laki yang menikahkannya. Hai bapak, kenapa tak kamu seleksi calon menantu-menantu kamu? Anak yang dikandung istrimu 9 bulan 10 hari, 2 tahun disusukannya meregang nyawa. Berapa kali dia tak berganti baju hari raya menahan selera untuk sekolah anakmu. Setelah selesai kuliah S1 dinikahkan, bengkak biji matanya biru, disipak diusir dari rumah, laki tidak sholat, mabuk sakau, pulang bawa WTS ke rumah, kerjanya hanya game online, kerjanya hanya chat dengan perempuan tak baik. Siapa yang salah? Kamu yang salah, wali. Kenapa kau nikahkan anakmu sama setan? Kenapa kau nikahkan anakmu sama iblis?
laki-laki bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Pekanbaru Riau, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat semuanya, malam ini kita membahas tentang fitrah perempuan. Kalau disebut kata fitrah, selalu yang diartikan adalah suci. Idul Fitri kembali ke suci. Manusia itu suci, fitrahnya suci. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kata Abu Hurairah, makna fitrah, fitratul Islam. Ketika anak itu lahir, dia sudah suci, bersih Islam. Fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawwidanihi, merubahnya jadi Yahudi. Au yunassiranihi, merubahnya jadi Nasrani. Au yumajjisanihi, merubahnya jadi Majusi. Tidak ada dalam hadis itu dikatakan kedua orang tuanya merubahnya jadi Islam, tidak ada. Itu menunjukkan anak itu tidak kosong, tapi dia sudah berisi Islam. Karena sebelum ruhnya ditiupkan ke dalam rahim ibunya, anak itu sudah Islam, bersyahadat di alam arwah, di alam roh. Kalau satu roh, kalau dua ruhani, kalau tiga arwah. Roh saya, roh bapak, roh ibu, roh abang, roh adik, roh kakak, maka disebut dengan alam arwah. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian di antara semua roh. Waktu itu Allah berkata, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb, Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, mereka semua menjawab, ya kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Jadi yang dimaksud dengan fitrah adalah sifat asli bawaan. Maka makna asal fitrah artinya suci, bersih. Yang dimaksud dalam kajian ini fitrah perempuan adalah sifat bawaan seorang perempuan. Apa sifat bawaan seorang perempuan itu? Aslinya perempuan itu bagaimana? Yang pertama, perempuan itu sifatnya adalah sebagai yang mendatangkan ketenangan. Sebagaimana Adam alaihi salam di dalam surga yang begitu indah, tajri min tahtihal anhar, air mengalir, buah-buahan, tapi hatinya tetap tidak merasa tenang sampai akhirnya ada perempuan. Fitrah perempuan maksudnya sifat bawaan asli perempuan itu adalah menenangkan. Makanya kalau anak menangis, itu yang bisa menenangkan ibunya, bukan handphonenya, bukan Upin Ipin. Ibu bisa menenangkan. Saya kalau disuruh tausiah tabligh akbar di tanah lapang, tidak angkuh, tidak sombong, tidak takbur, insya Allah. Tapi kalau menghadapi anak-anak TK, angkat tangan saya. Makanya sudah berapa kali wisuda TK Az-Zahra, saya angkat 10 jari satu kepala dengan ustazah-ustazah yang bisa membuat anak-anak ini tenang, bisa menghafal Al-Quran. Kita untuk membuatnya perhatian aja susah sulit. Mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Datuk Sri Ulama Setia Tenggara Profesor Abdul Somad. Tak ada yang peduli anak-anak itu. Tapi begitu ibu-ibu ini datang, tenang semuanya. Di balik keberhasilan anak-anak TK di atas pentas, sesungguhnya di balik layar itu ada ibu-ibu guru TK yang luar biasa. Di balik keberhasilan seorang anak, ada kesuksesan seorang ibu mendidik anak-anaknya, menenangkan. Makanya disebut dia dengan sakinah, ketenangan. Doanya adalah semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu datangnya dari Allah.
Tapi ada asbabnya, ada penyebabnya. Penyebabnya datang ketenangan itu adalah fitrah perempuan. Secara biologis, orang yang dengan segala makanan yang masuk ke tubuhnya menjadi energi, menjadi libido seksual, maka dia secara biologis tenang setelah pernikahan. Man istata'a minkumul ba'ata, siapa di antara kamu yang menikah, yang sudah mampu menikah, falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar. Dengan menikah itu menundukkan pandangan. Apa menundukkan pandangan? Tenang jiwanya, tunduk pandangannya. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Kenapa menjaga kemaluan? Sudah ada tamengnya. Faman lam yastati', siapa yang tak sanggup, fa alaihi bisawm, hendaklah dia puasa. Dengan menahan makan, menahan minum, berkurang energi yang masuk, berkurang pula libido. Fa innahu lahu wija, karena itu menjadi obat baginya. Ketenangan secara fisik biologis, ketenangan secara psikis pikiran. Bagaimana seorang laki-laki berada di kantornya dengan penuh tekanan dari atasan. Kenapa target tidak tercapai? Berangkat pagi sampai di kantor terlambat, kena amuk. Selama bekerja seperti bingka Ambon, di atas api, di bawah api. Ke bawah diamuk oleh customer, ke atas diamuk oleh atasan. Dari mana laki-laki mendapatkan ketenangan? Dari istrinya di rumah. Sabar bang, belum rezeki kita. Kalau sudah ditetapkan Allah untuk kita, yang di mulut harimau pun akan keluar untuk kita. Kalau memang bukan rezeki kita, yang di mulut kita pun melompat keluar di patuk ayam. Tenang. Ketenangan datang dari seorang perempuan, baik itu fisik maupun psikis. Itulah yang ada pada diri ibu Nabi Musa alaihi salam. Ketika semua perempuan risau, gusar, gundah gulana, nanti anaknya akan disembelih, dia adalah perempuan yang tenang dan bisa menenangkan. Siapa yang menenangkan dia? Allah. Kenapa Allah menenangkan dia? Karena dia adalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengemban risalah dakwah. Seorang yang paling diagungkan, dimuliakan di kalangan Bani Israel. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu ini disembelih Bani Israel, disembelih Fir'aun. Fa in khifti alaihi fa alqihi fil yammi. Fardi'ihi fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu ini disembelih oleh Fir'aun, maka fa'alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. La takhafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaiki, nanti kami akan mengembalikannya kepadamu. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikan anakmu itu salah satu dari rasul utusan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menenangkan bayi itu ketika hanyut juga perempuan, namanya Asiyah, istri Fir'aun yang lama tak punya anak. Asiyah lah yang menenangkan. Kata Fir'aun, inilah dia anak yang sudah menarik mahkotaku. Kata Asiyah, sabar Fir'aun, mari kita tes, kita kasih dia makanan dan bara api. Ternyata Allah menurunkan ketenangan. Bayi itu mengambil bara api. Lihat, tuduhanmu tidak benar Fir'aun. Lalu kemudian ketika anak itu ingin menyusu, yang menenangkannya juga adalah ibunya lagi, Yuhanith namanya. Yuhanith. Ibunya itulah yang menenangkan. Dan cerita berikutnya, kisah ketika beliau terusir dari istana Fir'aun, yang menenangkan juga adalah Imra'atu Syu'aib, anak Syu'aib, anak perempuannya. Perempuan yang menenangkan yang pertama ibunya, perempuan yang menenangkannya kedua saudarinya, yang menunjukkan di mana letak hanyutnya. Perempuan yang menenangkannya berikutnya ibu angkatnya, Asiyah namanya.
Perempuan yang menenangkannya berikutnya adalah istrinya, anak Syuaib.